Oke, selamat datang semuanya. Hari ini kita nggak akan bahas masa lalu. Kita akan lompat langsung ke masa depan, tepatnya ke tahun 2026. Kita akan bedah bareng-bareng peta jalan karir buat kamu di dunia Web3. Udah siap? Yuk, kita mulai. Coba deh, resapi kalimat ini baik-baik. Ini bukan cuma prediksi loh ya. Ini adalah sebuah penegasan arah. Dan ini adalah fondasi dari semua yang akan kita obrolin hari ini. Penting banget. Nah, ini dia intinya. Pertanyaannya tuh udah bukan lagi, Web3 bakal bertahan nggak ya? Bukan itu. Pertanyaannya sekarang adalah, siapa yang udah siap buat ngambil kesempatan emas ini? Peluangnya ada di depan kita semua. Tapi ya gitu, cuma buat yang siap. Pertanyaannya, kamu termasuk yang siap itu nggak? Oke, ini agenda kita hari ini. Singkat aja, kita bakal lihat gimana masa depan Web3, lanskap industrinya di 2026, profesi apa aja yang bakal jadi kunci, skill apa yang wajib kamu punya, terus kita juga akan bahas realita pahitnya, dan yang paling penting, gimana kamu bisa mulai sekarang juga. Lengkap kan? Oke, mari kita masuk ke bagian pertama. Kita akan lihat gambaran besarnya. Jadi sebenarnya ada 3 kekuatan utama nih yang bakal ngebentuk dan ngedorong Web3 dari yang tadinya cuma konsep jadi kenyataan di tahun 2026. Yang pertama, dan ini besar banget, adalah adopsi institusional. Coba bayangin, pemain raksasa kayak BlackRock udah masuk. Bank-bank konvensional mulai lirik, bahkan pakai DeFi alias keuangan terdesentralisasi. Ini udah bukan mainan anak kecil lagi teman-teman. Mereka itu bawa legitimasi, bawa modal yang gila-gilaan, dan infrastruktur yang serius. Inilah yang bakal bikin tokenisasi aset dunia nyata atau RWA meledak. Tren kedua, ini nih yang bikin merinding. Gabungan antara AI dan blockchain. Ini udah nggak bisa dihindari. Coba deh bayangin, ada smart contract yang bisa belajar sendiri, eksekusi sendiri, atau DAO, singkatnya, organisasi otonom terdesentralisasi yang benar-benar dijalankan sepenuhnya sama AI. Ini bukan lagi cerita film fiksi ilmiah, ini adalah evolusi yang lagi terjadi di depan mata kita. Dan yang ketiga, mungkin kedengarannya membosankan, tapi ini super penting, regulasi yang lebih jelas. Banyak yang lihat regulasi itu sebagai penghambat kan? Padahal justru sebaliknya, regulasi yang matang itu ngasih kepastian hukum, ngurangin resiko, dan inilah yang bakal buka pintu lebar-lebar buat adopsi massal, baik dari sisi bisnis maupun pengguna biasa, termasuk juga jadi jalan buat CBDC. Oke, kita udah lihat tren besarnya. Sekarang yang paling seru nih, dari 3 tren tadi, profesi-profesi kunci apa aja sih yang bakal muncul? Ini dia peran-peran yang bakal jadi rebutan di ekosistem Web3 nanti. Udah pasti yang pertama adalah smart contract developer. Gampangnya mereka ini arsiteknya Web3. Mereka lah yang nulis aturan main dan logika di balik aplikasi terdesentralisasi, atau yang biasa kita sebut DApps. Simpelnya, tanpa kode dari mereka, ya Web3 itu nggak ada. Selanjutnya, ada para penjaga gerbang, blockchain security engineer. Logikanya gini, makin banyak duit yang disimpan di blockchain, makin gede juga risikonya. Nah, mereka inilah yang jadi penjaga ekonomi digital kita. Tugasnya melindungi aset-aset triliunan dari hacker-hacker canggih. Platform kayak Immunify itu ibarat medan perang buat mereka ngasah skill. Terus ada yang namanya ZK Engineer. ZK itu singkatan dari Zero Knowledge. Ini teknologi kriptografi yang keren banget, yang jadi kunci buat mencahin 2 masalah terbesar di blockchain, soal skala dan privasi. Mereka lah yang nanti bakal bikin Web3 sanggup ngelayanin miliaran pengguna, tapi tetap aman dan efisien. Jangan salah, nggak semuanya harus ngoding. Ada peran super penting, Web3 Product Manager. Mereka ini jembatannya, jembatan antara teknologi yang rumitnya minta ampun dengan apa yang benar-benar dibutuhin sama pengguna. Tugas mereka itu mastiin produk yang dibikin nggak cuma canggih, tapi juga ya berguna dan gampang dipakai sama kita-kita, manusia biasa. Dan terakhir, ada para detektif digital, on-chain data analyst. Blockchain itu kan datanya transparan. Nah, tugas mereka itu ngintai data transaksi, nyari pola, dan nemuin insight berharga. Mulai dari ngelacak gerak-gerik para paus alias investor kakap, sampai ngebantu prediksi tren pasar selanjutnya. Oke, kita udah tahu nih peran-perannya apa aja. Sekarang pertanyaannya, skill apa yang harus kita punya buat bisa ngisi posisi-posisi keren tadi? Yuk kita bedah satu-satu. Buat sukses di Web3, kuncinya itu keseimbangan. Tentu hard skill itu wajib. Kamu harus bisa bahasa pemrograman kayak Solidity atau Rust, ngerti keamanan smart contract, atau bisa analisis on-chain. Tapi itu baru setengah jalan. Soft skill juga sama pentingnya. Bahasa Inggris itu udah kayak bahasa wajib. Kemampuan mikir kritis, punya mental riset yang kuat, dan yang gak kalah penting, bisa adaptasi sama regulasi yang ganti-ganti terus. Keduanya harus jalan bareng.
Oke, sekarang kita jeda sebentar dari semua hal keren tadi. Kita perlu ngobrolin soal realitanya, semacam reality check, biar kita semua nggak cuma ke bawah hype. Ini penting banget biar bisa bertahan jangka panjang. Ini tolong dicamkan baik-baik. Web3 itu bukan skema cepat kaya. Lupakan itu. Realitanya yang bakal bertahan dan sukses itu ya para builder, orang-orang yang punya skill beneran. Mitos lain, semua altcoin bakal sukses? Enggak, mayoritas proyek itu bakal mati. Dan pasar yang naik turun gila-gilaan itu nyata. Jadi fokusnya harus geser, dari spekulasi ke bangun skill. Oke, setelah tahu realitanya, terus gimana dong mulainya? Tenang, kita udah siapin 3 jalur praktis yang bisa kamu pilih buat masuk ke industri ini. Dan kamu bisa mulai, ya, sekarang juga. Pertama, buat yang mau jadi developer, langkah satunya pelajari Solidity. Ini bahasa utamanya smart contract. Wajib hukumnya. Langkah kedua, jangan cuma teori, langsung bangun debt kamu sendiri. Nggak perlu yang ribet, yang penting jadi. Langkah ketiga, pelajari dasar-dasar audit, biar kamu ngerti gimana cara nyari kelemahan di kode. Kedua, buat yang tertarik sama keamanan. Langkah pertama, kuasai dulu fundamental keamanan web. Ini dasarnya. Habis itu, baru fokus pelajari celah-celah keamanan yang spesifik ada di smart contract. Dan yang terakhir, cara terbaik buat belajar itu praktek. Ikutan program bug bounty. Cari bug beneran, dapat bayaran. Nah, buat kamu yang non-teknis, perannya juga nggak kalah penting. Langkah pertama, riset yang dalam. Pelajari proyek-proyek yang ada benar-benar sampai ke akarnya. Kedua, pahami tokenomics, alias ilmu ekonomi di balik sebuah token. Dan ketiga, ini penting banget, terlibat aktif dalam komunitas. Proyek Web3 itu hidup matinya ada di komunitasnya. Jadi, sebagai penutup, ingat ini baik-baik. Web3 itu bukan soal kapan pump atau koin apa yang bakal naik, bukan. Ini soal membangun sebuah sistem ekonomi yang baru, dari nol. Dan percayalah, di tahun 2026 nanti, yang akan megang kendali dan nentuin arah industri ini adalah mereka yang punya skill. Nah, sekarang giliran kamu. Dari 3 jalur tadi, developer, keamanan, atau non-teknis, mana yang bakal kamu pilih? Coba tulis pilihan kamu di kolom komentar di bawah. Dan jangan lupa subscribe, biar nggak ketinggalan pembahasan roadmap lain yang lebih detail. Sampai jumpa!